Oke, baik teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Nama aku Siti Rahmawati. Nama saya Amit Yunando. Nama saya Rania Ngelaini Granita. Saya dari Fakultas Teknik dan juga mantan Ketua LDK Lasyari Unisba periode 2021-2022. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di LDK TM Lasyari, aku diamanahi sebagai bendahara umum. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Di LDK TM Lasyari, saya sebagai ketua umum selama periode 2022 sampai nanti 2023. Saya berasal dari divisi Syiar LDK TM Lasyari Unisba. Bagi aku, Quran itu reminder of life, pengingat hidup yang sangat luar biasa dan sangat penting dikala kita sedih, sulit, maupun ketika kita lupa. Dan juga Al-Quran itu hadir menjadi sahabat kita sekaligus pedoman kita dalam mengarungi kehidupan. Al-Quran itu, kalau tidak salah, dan mohon koreksi kalau salah, saya pernah baca di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-185 kalau nggak salah, bahwa Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan juga sebagai pembeda. Jadi selain dari sebagai petunjuk bagi abid atau hamba-hambanya yang soleh, atau orang-orang atau manusia, dia juga sebagai penjelas. Jadi petunjuk itu bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga dijelaskan di dalam Al-Quran, beserta perinciannya ada di hadis-hadis atau dari kisah-kisah Rasul, terutama dari perjalanan hidup Rasulullah. Di sana Al-Quran, dan beliau juga dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan, perlakuannya, perkataan beliau, serta nasihat dan sebagainya. Terus yang ketiga sebagai pembeda. Pembeda yang dimaksud yaitu sebagai yang membedakan. Al-Quran itu yang membedakan antara hak atau yang benar, dan juga yang batil. Jadi itu antara penjelasan mengenai penjelas. Jadi Al-Quran itu ada 3, petunjuk, penjelas, dan pembeda. Itu mungkin menurut saya. Menurut Rani, kalau Al-Quran itu merupakan pedoman hidup yang benar-benar berpengaruh banget terhadap kehidupan manusia. Oke, kalau bicara ayat memang banyak sekali. Kalau menjadi favorit saya ketika di LDK itu di surah Al-Insyirah ayat ke-7. Jika ditanya ayat favorit aku apa, aku memiliki ayat favorit yang berbeda, tergantung apa yang sedang aku alami. Dan tahu nggak sih teman-teman bahwa Al-Quran itu sangat indah. Ketika aku mengalami edisi 3 atau ujian-ujian kehidupan, kemudian aku membaca Al-Quran, dan beberapa titik muncul di mana aku melihat, wow, Masya Allah, ayat ini tuh sangat relate banget dengan kehidupan aku yang sedang dialami gitu. Nah, karena di sini aku disuruh memilih ayat favorit aku apa, aku memilih ayat yang sedang relate banget dengan kehidupan aku di akhir-akhir ini, yaitu Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, yang mungkin teman-teman juga tahu gitu ya dengan ayat ini, dan sangat familiar juga gitu ya. Nah, Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 ini berbunyi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat favorit, Masya Allah ya, karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk banget ya, semuanya adalah kalamullah tanpa terkecuali. Al-Quran itu sangat indah. Jadi harus pilih satu nih, satu ayat aja. Kalau misal dipilih satu, ya tadi saya lebih biasanya dalam kesehari-hari saya itu biasa membaca
Quran surah Al-Mulk ayat kedua yang tadi ya. Jadi karena selain kita itu, Allah kan udah tetapkan nih yang namanya mati, yang namanya hidup. Ya memang semuanya yang mati yang hidup ini kan untuk diuji nih. Terus dikatakan sama Allah, ahsanu amala. Jadi hanya untuk, bukan hanya untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling terbaik amalnya. Jadi berupaya gak gitu selama kita hidup, makhluk yang hidup nih, yang sudah sedang diuji juga, sekarang berlangsung sedang diuji sama Allah, ya kita harus sadar gitu bahwasanya hidup ini adalah ujian, dan kita seharusnya kita harus berpikir, kita harus ahsanu amala, terus berahsanu amala. Terus juga karena ini ahsanu amala, jadi kita harus memikirkan juga atau harus berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas ini berat ya, ikhlas itu ya, karena berasal dari kata kholaso aja, bersih, putih, atau murni lah, tanpa tercampur apa-apa gitu. Jadi memang benar-benar dari niat dan untuk Allah semata. Itu mungkin jadi satu ayatnya, ayat Al-Mulk ya, ayat kedua yang tadi. Salah satu ayat favorit aku itu ada di Quran surat Ar-Rahman. Beberapa ayat yang bunyinya Fabi ayyi alai rabbikuma tukaziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang dapat engkau dustakan. Oke, dari kehidupan saya pribadi, ini ayat walaupun sedikit ayatnya memang bisa menjadi merubah kehidupan untuk saya pribadi, karena ayat ini artinya itu ketika kita telah selesai mengerjakan satu hal, maka harus tetap bekerja keras untuk mengerjakan hal lainnya. Artinya Allah itu secara langsung, secara tegas dalam surat Al-Insyirah, hambanya itu, kita itu harus senantiasa selalu produktif, baik itu di organisasi, baik itu nanti ketika pasca kampus terjun di masyarakat, intinya harus selalu produktif. Oke. Arti ayat ini bagi aku sangat luar biasa, karena terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu berbeda dengan Allah perintahkan, berbeda dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Mungkin hari ini kita bisa berkata bahwa hidup ini tidak adil gitu, atau Allah tidak sayang padaku, tapi besok atau lusa kita akan tersenyum bahagia dan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa semua pilihan, kesulitan, dan kesakitan dahulu adalah bagian dari proses yang kita dapatkan nanti bila saatnya. Jadi yuk kita sama-sama mulai percaya kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Dan kita juga harus yakin ketika kita dihadapi oleh masalah atau ada masalah dalam hidup kita, kita harus harus yakin dan tenang aja dulu gitu. Bilang fa inna ma'al usri yusra, yang artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Arti ayat tersebut bagi kehidupan saya, kalau bagi tubuh saya itu adalah jantung ya. Ya, karena sudah jelas Allah bilang hidup mati, artinya siapa yang mati, siapa yang hidup hanya untuk diuji, dan itu memang kita harus sadar secara rasional, akal sehat dan sebagainya. Kita harus sadar bahwa yang namanya hidup dan mati hanya untuk diuji gitu. Mau itu perempuan, laki, tua, muda, ya semuanya mau diuji. Baik dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, ya semuanya untuk diuji. Yang dinilai apa? Ahsanu amala, yang paling terbaik amalnya. Itu sih bagi kehidupan saya memang jantungnya saya mungkin ya, ayat itu jadi mengingatkan banget. Jadi setiap hari kebaca, setiap hari kebaca, berusaha agar selalu ingat gitu bahwa hidup mati itu untuk ujian. Kalau di sekolah ujian nasional ya, ujian akhir menentukan nilai, itu mungkin Sesuai dengan artinya, yaitu nikmat Tuhanmu yang manakah yang dapat kamu dustakan. Itu ayat tersebut itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, terutama dalam hal bersyukur. Kita sebagai manusia patutnya untuk lebih bersyukur atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, seberapa penting? Penting sekali. Saya mengenal ayat ini, bisa menerjemahkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sangat menjadi penentu saya ketika awal-awal berproduktif itu, karena ayat ini yang menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih produktif lagi, karena Allah itu menyukai hambanya yang selalu bekerja keras dalam setiap urusan, kayak gitu. Sangat penting banget, karena mungkin ini bagi pengingat bagi diri aku, juga untuk teman-teman semua, bahwa kita tuh tidak pernah tahu bahwa ada skenario bahagia yang perlahan-lahan mendekati gitu. Jangan menyerah dalam perjuangan. Semua yang melelahkan itu pasti akan berakhir gitu. Waduh, kalau ditanya seberapa penting, penting banget ya. Karena Al-Mulk ini banyak keistimewaannya. Salah satunya, saya memikirkan juga kalau misalkan nanti saya mati, terutama di dalam kuburan, sepi itu ya. Nah, keutamaan surah Al-Mulk ini juga kan yang membantu menemanin kita gitu kan, menerangi alam kubur itu kan. Jadi berarti dan penting banget gitu ya untuk teman kita nanti di kuburan gitu ya. Jangan sendiri-sendiri aja, udah hidup di dunia sendiri, lahir sendiri, mati sendiri, di kuburan dia juga sendiri. Setidaknya di kuburan ada yang nemanin, yaitu cahayanya Al-Mulk, Quran surah Al-Mulk. Menurut Rani itu sangatlah penting, karena Quran surat Ar-Rahman itu dapat mengingatkan kita bahwasanya pentingnya untuk bersyukur. Caranya kita memberi reminder kepada mereka dengan kayak mengadakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, atau juga kita memposting sebuah ayat yang memang menurut kita tuh ini tuh relate gitu bagi di kalangan muda gitu, di kalangan anak-anak muda gitu. Saran gitu ya. Sebenarnya ini mah berkaitan dengan iman ya. Jadi iman itu memang berat, kadang ada istilah naik dan turun ya. Jadi saran saya mah, seberapa penting kamu menganggap Al-Quran itu ada gitu. Kalau misalkan ya ada, ya mangga ikutin petunjuk hidup kamu gitu. Kalau misalkan yang saudara kita, ya mangga ikutin yang apa kamu yakini di dalam petunjuk kamu gitu. Kalau kita sebagai Islam ya ikutin Al-Quran dan yakini bahwa Al-Quran itu memang dari Allah gitu. Kalau misalkan kita menganggap itu memang dari Allah, Allah itu adalah pencipta kita, ya karena adanya iman tadi, ya saya berharap dan saran saya itu coba ukur, walaupun nggak bisa diukur ya, tapi coba secara rasional ukur tingkat keimanan kamu mengenai keyakinan kamu terhadap Al-Quran. Apakah itu memang benar kalamullah atau bukan? Kalau benar, mangga ayo kita sama-sama bareng-bareng untuk membaca petunjuk kita gitu. Oke, teman-teman semua, mungkin itu yang sharing-sharing mengenai ayat Al-Quran dari saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jikalau ada salah, mohon koreksinya juga, karena saya juga masih student ya, masih pelajar. Itu mungkin ayolah kita bareng-bareng menasihati diri masing-masing bahwa ahsanu amal itu penting. Sekian, mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.